Hai guys, welcome to Teguh Story Channel. Apa kabar sahabat onlineku? Semoga sehat dan bahagia selalu, serta selalu dalam lindungan Allah. Guys, di video ini kita akan membahas kisah inspiratif dari seorang wanita muslim Inggris. Karena kegigihannya, ia berhasil menjadi polisi usai sering tangkap maling. Bahkan, ia juga sukses menjadi detektif inspektur perempuan Asia pertama di Kepolisian Metropolitan Inggris atau Met. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai habis sahabat onlineku. Shabnam Chowdhury, perempuan asal Pakistan berusia 55 tahun. Ia adalah wanita muslim pertama yang menjabat sebagai inspektur detektif di Kepolisian Metropolitan Inggris atau Met. Shabnam lahir di Karachi, Pakistan. Ketika ia berusia 18 bulan, ia dan keluarganya yang terdiri dari ayah, ibu, dan 6 saudara kandungnya bermigrasi ke Inggris. Ia dan saudara-saudaranya tumbuh dan besar di London Timur, di jalanan Inggris yang mayoritas penduduknya berkulit putih. Diketahui, orang tua Shabnam mendidik Shabnam serta ke-6 saudaranya dengan sangat ketat. Jins tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah, menonton program tertentu, surat kabar tertentu tidak diperbolehkan, dan mereka tidak diperbolehkan keluar sepulang sekolah. Di masa mudanya, Inggris penuh dengan rasisme terang-terangan, dan Shabnam mengakui bahwa keluarganya juga terkena dampaknya. Meskipun begitu, ayahnya tidak pernah mengizinkan mereka melakukan pembalasan. Ayahnya juga mengatakan bahwa mereka harus menghormati dan menunjukkan sebagai sebuah keluarga. Mereka sangat bersyukur berada di negara yang berbeda, dan mereka perlu merangkul budaya dan cara hidup yang berbeda. Hal tersebut tertanam dalam diri Shabnam, sehingga ia memiliki keinginan untuk membuat perbedaan, untuk membina komunitas di mana orang-orang dari semua budaya dan kepercayaan dapat hidup dan bekerja sama. Pada usia 16 tahun, Shabnam bekerja di sebuah toko pakaian pria. Selama bekerja di sana, Shabnam sangat menyukai pekerjaannya tersebut, dan itu adalah awal dari kesuksesannya, di mana saat ia sedang bekerja, ternyata Shabnam memiliki kemampuan untuk menangkap orang yang hendak melakukan pencurian dan penipuan kartu kredit. Sehingga ketika ia berhasil menangkap orang-orang itu, Shabnam mendapatkan apresiasi dari pihak kepolisian. Bahkan, ia juga mendapatkan hadiah uang yang nilainya lumayan besar, melebihi gajinya sebulan bekerja di toko tersebut. Seorang polisi pun memuji kemampuan Shabnam. Menurut polisi tersebut, Shabnam punya kualifikasi yang seharusnya dimiliki oleh para polisi. Nah, dari sinilah Shabnam mempunyai keinginan untuk bergabung di kepolisian. Namun keinginannya tersebut ditentang keras oleh ayahnya. Sebab ayahnya ingin Shabnam menikah terlebih dahulu. Pernah saat usianya menginjak 18 tahun, Shabnam dijodohkan dengan seorang pria berusia 45 hingga 50 tahun. Jelas jauh sekali perbedaan usianya. Berbagai cara ia lakukan untuk tidak melanjutkan perjodohan itu, dan ia pun berhasil melakukannya. Di lain sisi, sang ibu justru mendukung keinginan Shabnam untuk bergabung di kepolisian. Dan secara diam-diam, Shabnam pun mendaftar ke Kepolisian Metropolitan London atau Met. Namun usaha Shabnam juga tidak mudah. Diketahui, ia sempat mendaftar di kepolisian sebanyak 4 kali, akan tetapi selalu ditolak dengan alasan terlalu muda, terlalu kurus, dan kurang memiliki pengalaman hidup yang relevan. Selama 7 tahun dan 7 kali percobaan, sampai akhirnya ia baru sukses bergabung dengan Met pada tahun 1989 di usianya yang ke-25 tahun. Dan hari itu merupakan hari yang paling membahagiakan dalam hidupnya, ditambah dengan adanya dukungan dari sang ibu. Sebagai polwan, Shabnam harus mengenakan seragam rok hitam selutut, seragam yang disebut sebagai regulation skirt. Namun, lantaran tumbuh di keluarga muslim yang sangat ketat dan taat, ia tidak pernah diperbolehkan mengenakan busana apapun selain baju terusan panjang. Oleh sebab itu, demi bisa menjalankan tugas dengan lancar dan tenang, Shabnam terpaksa harus berbohong soal seragamnya. Shabnam setiap harinya berangkat kerja dengan mengenakan celana panjang, lalu mengganti pakaiannya sesampainya di kantor polisi. Beruntung, tak lama dari situ, aturan seragam rok tersebut diubah. Pada tahun 2006, ibu Shabnam pergi meninggalkannya untuk selama-lamanya. Hal ini kemudian membuat Shabnam menjadi emosional, sebab sang ibu adalah inspirasi utama untuk mewujudkan impiannya menjadi seorang polisi. Ketika Shabnam masuk di kepolisian, ibunya merasa sangat bangga. Terlebih lagi,
Seiring berjalannya waktu, awalnya ia ragu-ragu karena Sabnam harus memakai rok berjalan saat patroli dan ia takut jika Sabnam akan menghadapi perlakuan yang tidak menyenangkan di dalam organisasi dan juga dari anggota komunitas. Dan benar saja, Sabnam mengalami perlakuan itu dari beberapa rekannya. Pada saat itu, ia menganggapnya hanya olok-olok biasa, bahkan rekan-rekannya memanggilnya dengan sebutan Bonti. Pernah juga pada suatu kesempatan, seorang petugas menangkapnya, menodongkan senjata ke kelapanya dan berkata, semuanya berhenti atau Paki akan menangkapnya. Menurutnya, ia hanya ingin melanjutkan pekerjaannya, jadi ia menerimanya sebagai bagian tak terpisahkan dari menjadi seorang perwira. Dalam 1 dekade, Sabnam naik pangkat menjadi sersan detektif, tetapi mendapati dirinya terhambat. Ia mengajukan keluhan resmi tentang rasisme pada tahun 1999 yang membuat kinerjanya menurun. Di lain sisi, sebuah komentar dalam salah satu penolakan lamaran di mana mereka mengatakan bahwa Sabnam baik terhadap komunitas Asia, kulit hitam, dan etnis minoritas, namun ia dianggap sampah di tempat lain. Mereka memberikan komentar itu pada lamaran tersebut yang menurutnya sangat menyinggung dan mengecewakan karena ia tahu itu tidak benar. Pada tahun yang sama, laporan McPherson menjuluki kepolisian metropolitan sebagai rasis secara institusional setelah wafatnya remaja kulit hitam Stephen Lawrence. Salah satu rekomendasi dari laporan tersebut yang menyebut kepolisian metropolitan sebagai rasis secara institusional adalah agar petugas menjalani pelatihan kesadaran rasisme. Namun setelah salah satu sesi tersebut, Sabnam mengeluh bahwa seorang petugas salah mengucapkan kata Syiah untuk membuat lelucon yang tidak enak dan menyebut penutup kepala muslim sebagai tekosis. Alih-alih merasa didukung ketika menyampaikan keluhannya, Sabnam mengatakan bahwa ia malah menjadi korban. Dalam waktu yang sangat-sangat singkat, pekerjaan yang ia sukai tiba-tiba menjadi sesuatu yang membuatnya takut untuk bekerja. Posisinya menjadi tidak dapat dipertahankan. Banyak hal hilang dari mejanya. Timnya berhenti berbicara dengannya dan ia berpikir bagaimana ia bisa melakukan pekerjaannya, bagaimana ia bisa menyelidiki kejahatan, memberikan layanan kepada masyarakat London, kepada korban kejahatan. Bahkan, ia tidak bisa duduk di kantor dan melakukan pekerjaannya. Sabnam merasa ia tidak punya pilihan selain pindah wilayah. Tapi ia mengatakan ia sekarang dicap sebagai seseorang yang memainkan kartu balap dan sebagai pembuat masalah. Dan ini mempengaruhi hubungannya dengan tim barunya. Kasus ini memerlukan proses hukum yang panjang, yang terbukti memalukan dan merugikan Scotland Yard. Pada tahun 2005, mereka harus membayar ganti rugi kepada petugas yang dituduhnya karena Pengadilan Ketenagakerjaan memutuskan bahwa kepolisian telah memperlakukan petugas tersebut dengan tidak adil. Komisaris Matt Sirland Blair mengkritik keputusan pengadilan tersebut. Kekhawatiran bahwa ketika petugas menyampaikan keluhan rasial di dalam kepolisian, hal ini tidak ditangani dengan tepat dan bahwa petugas yang menyampaikan keluhan tersebut akan menghadapi potensi reaksi balik. Pada tahun 2005, Komisi Kesetaraan Rasial membuat laporan tentang bagaimana kepolisian menangani rasisme secara internal. Situasi ini memuncak pada tahun 2015, di mana ia mendapatkan promosi untuk menjabat sebagai staf di Inspektorat Kepolisian. Namun tawaran itu tiba-tiba ditarik. Ternyata ada masalah selama proses pemeriksaan. Sabnam menyatakan ia mengenal seseorang yang keluarganya mungkin terlibat dalam kejahatan. Departemen Standar Profesional atau PSD-MED menilai asosiasi tersebut sebagai risiko sedang, sehingga ia dikeluarkan dari pekerjaannya. Kemudian diturunkan menjadi risiko rendah meskipun pada saat itu sudah terlambat. Dalam suratnya kepada PSD, HMIC menjelaskan bahwa mereka kecewa dengan cara departemen tersebut menangani lamaran Sabnam dan menyambut baik keputusan departemen untuk melakukan peninjauan terhadap proses prakerja. Namun bagi Sabnam, hal ini lebih dari sekedar kesalahan birokrasi. Hal ini menunjukkan adanya budaya di beberapa elemen MED yang masih memiliki prasangka tidak berdasar terhadap petugas dari etnis minoritas. Ada orang-orang yang telah bekerja di sana selama bertahun-tahun dan memiliki pola pikir yang berbeda-beda, yang memiliki pandangan tertentu terhadap kelompok masyarakat tertentu. Ia dibesarkan di lingkungan tersebut, East End, dan ia juga tinggal di Essex, dan tidak diragukan lagi jika ia telah melakukan kontak dengan orang-orang yang mungkin memiliki asosiasi kriminal. Namun, ia telah membuat keputusan untuk tidak melakukan kontak lebih lanjut dengan orang tersebut. Scotland Yard mengatakan
pihaknya telah mengubah proses ketenagakerjaan dan pemeriksaan untuk membuatnya lebih lancar. Dikatakan bahwa semua petugas kini mendapatkan pelatihan tentang bias, keberagaman, dan inklusi yang tidak disadari. Sapnam bukan satu-satunya perwira dari latar belakang etnis minoritas yang mengalami masalah dalam pengembangan karir. Promosi seringkali merupakan perjuangan bagi petugas polisi etnis minoritas. Hanya ada 5 orang di tingkat paling senior di Inggris dan Wales, dan hanya 1 kepolisian, Kent, yang pernah memiliki kepala polisi berkulit hitam. Setelah kegagalan pemeriksaan, Sapnam memperoleh posisi kepemimpinan dengan bekerja sebagai pejabat pengawas untuk area Timur Med. Namun saat ia melamar peran tetap sebagai pengawas, ia kembali berselisih dengan PSD-nya. Seorang penelpon anonim mengklaim Sapnam tidak mencatat jam kerjanya dengan benar dan memalsukan entry di sistem komputer. Ia telah diperingatkan sebelumnya tentang perlunya mendokumentasikan jam kerjanya. Sapnam ditempatkan di bawah penyelidikan atas tuduhan pelanggaran berat. Hal ini membuat Sapnam tersadar betapa seriusnya masalah ini, dan ini merupakan sebuah pelanggaran yang bisa mengakibatkan Sapnam kehilangan pekerjaannya. Matt mengatakan mereka mempunyai tugas untuk menyelidiki secara menyeluruh potensi pelanggaran dan menunjukkan bahwa perwira senior lainnya telah diselidiki atas tuduhan serupa. Saat sedang diselidiki atas pelanggaran berat, Sapnam menerima penghargaan kontribusi luar biasa di NO2H8 Crime Awards yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi sektor ketiga atas kerja kerasnya dalam memerangi kejahatan rasial. Pekerjaannya melalui loka-karyanya dan penjangkauan mendukung kelompok-kelompok yang kurang terwakili, menyatukan komunitas untuk memberantas kejahatan rasial. Sapnam merasa terhormat bisa memenangkan penghargaan ini, dan menurutnya rasanya seperti pembenaran atas pekerjaan yang ia lakukan selama ini. Meskipun ia dibebaskan dari tuduhan memalsukan jam kerjanya dan melakukan pelanggaran berat, ia ditemukan kurang mematuhi aturan ketepatan waktu. Kemudian ia akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pengawas. Namun penyelidikan selama 7 bulan telah memberikan dampak buruk pada dirinya dan terbukti menjadi babak terakhir dalam karir panjangnya. Sapnam didiagnosis menderita PTSD dan menderita tinnitus akibat stres yang dialaminya. Meskipun begitu, Sapnam berhasil melewati semuanya dengan baik. Setelah melewati berbagai tantangan, Sapnam Chowdhury akhirnya mencapai kesuksesan yang ia impikan. Menurut Metro UK, Sapnam dianugerahi penghargaan kepemimpinan oleh Asosiasi Inggris untuk Perempuan di Kepolisian pada tahun 2012. Penghargaan ini ia raih berkat jasanya dalam menyelesaikan kasus-kasus kebencian, pernikahan paksa, dan berkat mempromosikan keberagaman dalam Kepolisian Metropolitan London. Tahun-tahun selanjutnya, ia kembali dianugerahi 2 penghargaan yang serupa, hingga akhirnya ia pensiun di tahun 2019 dan kembali ke Pakistan. Poin penting sebelum pensiun menurut Sapnam adalah kembalinya ke Pakistan pada tahun 2019 sebagai perwakilan polisi Met. Itu spektakuler pada level lain. Ia pergi ke sana mewakili kepolisian Inggris berseragam dan membawa medali. Ia pergi ke Lahore dan Islamabad dan melatih petugas polisi senior sebagai penyelidik. Itu adalah pengalaman yang menurutnya sangat bagus. Terlepas dari pengalamannya, Sapnam tetap menyatakan bahwa ia mencintai pekerjaannya. Ia senang membantu korban kejahatan dan ia senang menjadi petugas. Ia tidak akan pernah menyerah. Ia sangat bangga akan hal itu. Ia merasa telah melayani dirinya sendiri, keluarganya, dan pelayanan dengan bermartabat dan hormat. Ini adalah perjalanan yang luar biasa dan ia tidak akan mengubahnya. Sapnam adalah seorang pemimpin motivasi yang telah menginspirasi dan terus menginspirasi perempuan tidak hanya di London tetapi di seluruh dunia. Ini tentang pantang menyerah dan memiliki keberanian serta tekad untuk terus maju. Sekian dari kisah ini. Bagaimana menurut sahabat onlineku tentang kasus ini? Bisa komen di bawah. Dan semoga kita bisa mengambil hikmah dari kasus yang aku bawakan hari ini. Bagi yang belum subscribe, bisa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat onlineku tidak ketinggalan video dari aku selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, berhati-hati dalam setiap aktivitas, dan juga yang mau request tentang kasus-kasus yang ingin aku bawakan, bisa DM di Instagram, Teguh Story Channel, atau bisa juga komen di bawah. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.